Hari kedua Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 kembali menyambut peserta dengan keseruan yang tak kalah meriah dari hari sebelumnya. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terasa di setiap sudut, menghadirkan ragam hiburan, aktivitas, dan pengalaman menarik. Sesi Bincang Karya kembali digelar dengan menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang berbagi gagasan seputar inovasi di bidang sains, kreativitas, pengembangan ekonomi kreatif, kepemimpinan, dan peran generasi penerus dalam membentuk masa depan Indonesia. Sesi ini berlangsung dinamis dan membuka ruang dialog yang semakin memperkaya perspektif para peserta. Riset itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara lewat inovasi. Ayo kita membangun negara kita dengan sains dan teknologi, dengan riset dan dengan kepercayaan diri bahwa kita orang Indonesia juga mampu. Apa yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia hari ini adalah kita berbagi cerita yang sama. Cerita tentang mimpi bahwa kita semua orang Indonesia bisa punya tempat di global stage. Masing-masing pihak tentu harus berkontribusi dengan jalannya masing-masing gitu. Dan ini bukan hanya pabrik Pak, kita bikin super lab lah istilahnya kalau di dalam dunia kita. Ini 200 ilmuwan Indonesia dan ini hanya ada 2 di seluruh dunia, kita yang dipercaya. Saya berharap setiap pelaku usaha bisa berpikir dan bertindak sebagai pemimpin, as a leader, yang berani mengambil tanggung jawab, terus belajar, dan tidak mudah menyerah. Kalau ngomongin ke industri kreatif Indonesia sedang oke apa enggak, sebenarnya sedang oke. Tapi kalau kita ngomongin terkait spending orang terhadap industri kreatifnya sedang tidak oke. Tapi kalau kita ngomongin kreatornya lagi oke-okenya menurut gue. Gue bisa bilang bahwa jangan-jangan ini sekarang sedang berulang era keemasan dari tahun 70-an. Secara overall ya masa depan industri kreatif kita masih cerah banget. Sementara itu, Ruang Karya menawarkan lokakarya interaktif yang menggabungkan teori dan praktik. Peserta dapat menggali berbagai materi, mulai dari pengembangan strategi pemasaran, spreadsheet untuk pengelolaan keuangan, hingga penggunaan platform video editing yang relevan dengan tantangan masa kini. Melengkapi hari kedua, Temu Karya memberikan pengalaman langsung bersama pelaku UMKM lewat live cooking, meracik aroma, dan menikmati pengalaman menyeduh kopi. Sesi ini mengajak peserta terlibat langsung dalam proses kreatif di balik produk lokal unggulan. Tak ketinggalan, Pasar Karya di hari kedua juga menghadirkan beragam produk lokal dan kuliner khas Nusantara. Dengan puluhan stand, suasana meriah dan hangat membuat setiap pengunjung dapat menikmati sekaligus mendukung karya para pelaku UMKM. Menjadi wirausaha ini bukan sebagai pedagang lagi, tapi sebagai entrepreneurs. Sehingga yang diajarkan adalah bagaimana kita membangun usaha kita untuk 3-5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 diakhiri dengan semarak panggung karya yang menghadirkan penampilan Ghea Indrawari dan The Massive. Menciptakan malam yang penuh semangat dan kebersamaan, sebuah penutup yang meriah untuk 2 hari penuh inspirasi dan karya. Banyak hal yang dibicarakan, nggak hanya entrepreneurship, kreatif ekonomi, tapi juga ada science. Indonesia kan ditopang oleh ekonomi UMKM, ya makanya kegiatannya harusnya terus diadakan. Banyak sekali pola berpikir atau pengetahuan-pengetahuan yang menarik, itu yang menurut gue jadi menarik gitu untuk bisa hadir dan kece lah. Lewat bincang karyanya ya, topik-topiknya itu sangat relevan sama kita sebagai mahasiswa. Banyak tenan-tenan yang bisa kita kunjungin, terus dapat kelas workshop yang seru-seru banget. Buat teman-teman, sampai jumpa lagi di Pesta Rakyat Untuk Indonesia Ke depannya.